Pemirsa Banyuwangi 1 TV kembali lagi bersama dialog khusus spesial Banyuwangi memilih pemimpin. Nah, kita menyambung dari bahasan kita yang pertama tadi. Ini sepertinya di Banyuwangi ini saat ini lagi hangat juga terkait isu penjegalan. Nah, isu-isu ini sudah berkeliaran di masyarakat, di orang-orang partai politik, sehingga membuat resah. Mungkin salah satunya Gus Maki, Pak Ketua pun juga mulai resah, mungkin seperti itu mungkin. Nah, ini kita coba ke Gus Maki dulu. Ini isunya ada salah satu seseorang ini Gus, yang sudah bermain di tingkat elit untuk bisa rekomendasi itu tidak turun, dan bahkan turun di 1 orang. Mungkin salah satunya PKB, karena PKB baru-baru ini ada surat juga sama, mungkin apa suratnya sama dengan Gus Maki, surat rekom pertama uji kelayakan yang saat ini mungkin Jumat besok ini ahli ruji yang dipanggil PKB. Apakah ini ada isu juga menjegal Gus Maki agar tidak mendapatkan rekom sehingga PKB alasan untuk memanggil semuanya seperti itu, Gus? Baik. Ya, Banyuwangi ini kalau tanpa isu itu tidak asik. Inilah bagian daripada menikmati dunia yang baru saya masuki, dan saya nyaman sekali. Kemudian kalau ada isu jegal menjegal itu saya kira tidak apa-apa, tidak apa-apa. Justru diundangnya, kan kemarin saya dengar juga. Saya itu sebenarnya ya dengar, tetapi karena memang saya tidak konsentrasi sama isu, saya itu konsentrasinya, mohon maaf, tanda petik itu saya menjual kepada masyarakat. Banyak loh orang yang, walaupun saya itu dulu ketua PCNO, itu kemudian orang terus pasti tahu saya itu, ya enggak lah. Banyak. Saya kadang-kadang ngukur sendiri ya. Saya kadang berdiri di perempatan itu, kadang di perempatan mana berdiri sendirian, kira-kira yang nyapa itu berapa, itu saya hitung kok sebagai alat ukur pribadi. Oh, berarti saya ini ya belum populer-populer anulah, kok sangat populer itu enggak. Ngukurnya gampang kok. Kita berdiri di perempatan, berapa orang yang nyapa gitu saja. Dan itu menjadi sebuah apa yang tadi di depan saya katakan, saya sadar diri dan sadar posisi. Ya sudah, tugas itu saya. Perkara ada isu misalnya, ini bagaimana kalau pasangan ini ada nanti di Pilbub itu pasangan melawannya nanti melawan bumbung kosong misalnya, atau hanya 1 pasang saja, atau 2 pasang tetapi 2 pasang ini memang 2 pasang yang sudah setelan saja. Yang begitu-begitu itu boleh. Boleh. Penentunya adalah di Agustus. Penentunya di Agustus. Apakah Halimah Ghizaini ini yang kata orang itu orang pendatang baru itu datang dengan berikut wakilnya dan partai koalisinya daftar di KPUD, lihat saja nanti sejarah, lihat saja nanti, kita akan buktikan semuanya. Tetapi kalau tidak dapat rekom kan sia-sia, jenengan turun di bawah, itu kan biayanya besar, Gus. Tidak ada barang yang sia-sia. Saya sebelum maju, saya maju ini sudah saya kitapi semua. Sudah saya hitung resikonya, sudah saya hitung kewajibannya, sudah saya hitung semuanya, sudah ada hitung-hitungannya. Saya tidak boleh mengatakan di sini saya pasti. Tapi paling tidak undangan hari Jumat yang Pak Michael itu juga diundang, itu membuktikan bahwa kalau sudah semua partai diborong, itu berarti enggak. Kan bohong berita itu. Buktinya PKB masih berdinamis. Nah, Pak Michael ini sudah diundang juga Jumat, gitu loh. Tetapi kan mengundang itu untuk menggugurkan kewajiban PKB aja. Wah, itu tidak boleh begitu itu. Tapi ya persepsi boleh-boleh saja. Tetapi itu menunjukkan bahwa partai, isu bahwa partai diborong semua, jangan meremehkan pengurus partai. Apakah itu DPC, apakah itu DPW, apakah itu DPP. Kalau ada orang yang oke bahwa isu seperti itu boleh bergulir, tapi isu itu sebenarnya itu meremehkan para pengurus partai, yang itu mengukur pengurus partai semua pakai uang. Wah, itu kalau pengurus partai yang sedang habis lari pagi yang sehat, itu pasti
tidak suka. Karena ujung-ujungnya bahwa kemudian ini dijegal, ini diborong dan lain sebagainya. Itu hakikatnya adalah merendahkan pengurus partai. Kalau saya jadi ketua partainya, pasti saya akan. Itu kan dikira orang semua bisa dibeli apa? Apa dikira Pak Michael kemudian bisa dibeli apa? Apa kemudian teman-teman ketua partai yang lain bisa dibeli apa? Apakah ya ukuran di Banyuwangi ini ukurannya hanya uang saja? Jangan merendahkan pengurus partai dengan terus menggulirkan bahwa semua partai telah diborong, semua partai diborong. Itu berarti baik yang menggulirkan atau yang memang punya cita-cita seperti itu telah menganggap rendah integritas pengurus partai. Dikira semua ukurannya adalah isi tas. Itu bahaya kalau menurut saya. Sangat bahaya sekali. Oke, sip. Oke, siap Gus. Berbicara pengurus partai di sebelah jenengan ini adalah pengurus partai, ketua partai malah. Gimana Pak Michael? Artinya gini, ketika itu terjadi, apa yang disampaikan Gus Maki tadi merendahkan, apakah jenengan bisa merasa rendah? Pertama itu. Yang kedua, ini juga ada isu juga, ada dua partai ini nemuin jenengan untuk diajak gabung menjadi koalisi besar di Pendopo. Bener gak ini Bos? Pak Ketua? Iya, terima kasih. Ada ketua partai ini kejenengan untuk diajak masuk di gerbong besar itu. Iya, terima kasih. Sayang isunya itu nggak ngomong ketua partai mana yang ngajak saya, jadi saya jawab gitu kan. Masih isu saya sampai sekarang ya bahwa Demokrat belum menentukan gabung kemana. Kan itu kan. Demokrat sampai sekarang meminta saya maju menjadi bupati atau wakil bupati sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Jadi tidak ada yang di sana karena di grup-grup WhatsApp mengatakan bahwa Demokrat sudah di pangkuan petahana. Jadi saya katakan di sini bahwa sampai sekarang tidak, ya tidak, dan kami menunggu ya semua kayak Demokrat, Gerindra memutuskan siapa yang direkomendasikan. Apakah yang direkomendasikan itu nanti saya cocok, DPP cocok, jalan, atau siapa yang direkomendasikan kalau nggak cocok ya kita memilih yang ya sudah, dengan memilih keterpaksaan kan ada, ya siapa lagi, atau bahkan kita ya saya sempat mikir kalau misalnya enggak ya saya enggak milih siapa-siapa, sudah enakan tidur saja daripada memilih ini nanti rakyat yang saya yang ikut bertanggung jawab ke depannya. Mengenai penjagalan banyak isu-isu yang berkembang ya, karena saya diserang nanti etnis, agama, kan itu. Wah, kalau Michael itu ringan, agama etnis sudah selesai, tapi nggak sadar saya ini tertinggi loh suaranya. Saya diserang, tapi rakyat sekarang sudah mengerti bahwa politik itu untuk memikirkan rakyat sendiri, kan itu. Sudah tahu. Ada yang tidak tahu, ada. Itu tugasnya Gus Maki kalau misalnya gabung, kan itu kan. Tapi prinsipnya masyarakat sudah banyak yang mengerti, banyak yang tahu, tapi juga banyak yang tidak mengerti tentang politik. Mereka taunya di mana nanti ada bagi-bagi uang dan sebagainya. Kalau rakyat masih seperti itu, jangan harap deh rakyat itu ada perubahan dan kesejahteraan. Nggak ada. Tapi kalau kita memilih yang baik, yang benar-benar memikirkan rakyat, itulah yang akan mengubah nasib mereka. Jangan memilih karena sekarang banyak bagi-bagi, ya bantuan sehingga ini yang terbaik. Dicek lagi sejak dulu yang melakukan perbuatan yang memikirkan rakyat itu siapa. Karena melalui politik ini khususnya yang terkecil adalah bupati, karena bupati yang punya anggaran yang cukup yaitu 3,5 triliun, yang rakyat mungkin tidak tahu, ada 3,4 triliun sampai 3,5 bahkan 3,6 triliun yang diberikan kepada rakyat. Nah, apakah rakyat merasakan
uang APBD itu saya belum mensurvei apakah rakyat merasakan uang itu. Oke. Jenengan selaku ketua partai, Pak Ketua, artinya jenengan pasti tahulah ketika jenengan berbicara uang di masyarakat, turun di masyarakat, di pemilih, tetapi untuk saat ini masih belum, karena saat ini semua calon ini masih mencari rekom, salah satunya mencari rekom partai politik, dan tentunya ini juga semua calon ini tidak dengan tangan terbuka, tidak membawa apa-apa. Nah, jenengan selaku ketua partai, apakah sudah ada ini beberapa calon melobi Demokrat? Kita tidak bicara di DPP, tapi bicara di bawah, Pak Ketua. Ada yang menawari apa belum? Oh ya, pasti ya, ada yang nawarin, ada kan itu kan. Tapi kan kita melihat dulu, kita timbang bagaimana ya, apakah ini menguntungkan rakyat apa tidak, kan begitu. Kalau yang beredar di ketua partai ini nominalnya berapa, Ketua? Artinya untuk yang di daerah. Oh, saya nggak tahu. Masing-masing partai kan rahasia sendiri-sendiri. Tapi kan itu gitu. ada, Ketua ya. Apanya? Tapi itu ada ya. Ya nggak tahu lah. Tanyakan sendiri aja ke partai-partai. Artinya, jadi menurut saya seperti ini. Sebelum kita berbicara masyarakat itu dapat uang, ya paling enggak partai ini ya harus memberikan contoh yang terbaik, Ketua. Nah, untuk Demokrat sendiri gimana? Oh ya itulah ya, kita mengaca ke pileg yang kemarin itu mengerikan. Masyarakat, waduh, saya ini besok kalau saya diizinkan menjadi bupati atau wakil bupati, yang saya nggak mau tinggalkan, saya izin kalau saya wakil, saya izin bupati, saya ingin turun ke masyarakat untuk melakukan pendidikan politik. Jangan sampai lah masyarakat itu mau bermain-main politik terus-menerus, karena melalui politik inilah yang bisa mengubah nasib mereka. Tapi rakyat tidak tahu. Banyak rakyat itu membenarkan hal-hal yang sudah terbiasa. Yang sudah terbiasa ini, walaupun ini salah, tapi dianggap benar. Apa itu? Money politik. Money politik itu setiap event politik itu ada. Jadi dianggap benar, ya sah. Itu yang ngambil, kan begitu. Padahal itu keliru, yang menjerumuskan rakyat sendiri. Itulah yang perlu pemahaman tentang politik itu. Yang bisa melakukan itu adalah pemerintah dengan keuangan mereka. Kalau partai politik keuangannya nggak bisa tembus sampai ke bawah. Seharusnya yang utama itu bagaimana pemerintah ini memberi pelajaran kepada masyarakat supaya ngerti tentang politik itu. Masyarakat tidak mengerti. Seperti terdengung-dengung lagu, mungkin Gus Maki senang ya, lagunya Iwan Fals itu, bahwa tidak ada di politik ini teman abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi, kan itu kan? Itu kelihatan benar bahwa politik itu kepentingan abadi, sehingga politik dianggap negatif. Masyarakat semua termasuk partai politik mengakui itu, bahwa politik itu kepentingan abadi. Itu yang harus dirubah. Memang politik kepentingan, tetapi bukan endingnya kepentingan. Endingnya itu bagaimana kepentingan ini untuk rakyat, kepentingan partai untuk mencapai kekuasaan. Itu bagaimana bagaimana rakyat sejahtera, bukan untuk kepentingannya saja. Yang sekarang ini kan begitu. Semua tanyain kepingin apa? Jadi DPR. Kepingin apa? Jadi bupati. Setelah jadi DPR, apa yang dilakukan? Nggak ada itu semua. Karena ya tugasnya itu, semua itu tujuannya di otaknya itu, ya itu kepentingannya, endingnya kekuasaan. Padahal di politik itu endingnya itu rakyatnya. Bagaimana rakyat sejahtera itu yang nggak pernah dipikir. Sehingga lagu-lagu itu terlalu mengiang-iang. Semua, wah itu kan kepentingan. Sehingga mereka politik pun sampai tingkat atas kadang-kadang seperti itu. Kepentingan, mana kepentingan saya, mana kepentingan Anda. Seharusnya di sana harus belajarin kepentingan adalah kepentingan politik, ada kepentingan untuk menuju rakyat itu sejahtera. Itu yang menjadi alasan Pak Ketua saat ini untuk harus menjadi bupati atau karena saya ini wakil ketua pimpinan DPRD ya. Saya juga berjanji ya, jika nanti saya tidak mencalonkan, diizinkan tidak ada
teman untuk berlayar ke sana, saya akan menunjukkan pelajaran politik dan juga akan menceritakan keadaan bagaimana pemerintahan dan sebagainya dengan benar, bukan fitnah, kan itu. Saya akan melakukan seperti itu. Selama ini saya 5 tahun belajar. Saya belajar, saya anggap saya sudah tahu lah, walaupun bukan pinter, tapi sudah tahu, sudah cukup modal saya untuk bagaimana membuat rakyat itu sejahtera. Apalagi saya diizinkan menjadi bupati atau wakil bupati, mudah-mudahan bupati saya juga mempunyai pemikiran yang sama tentang rakyat, bagaimana rakyat itu ada perubahan. Gitu. Termasuk kepemimpinan saat ini kira-kira masih ada kekurangan Pak Ketua. Artinya jenengan kok kepingin maju ini? Seluruh Indonesia itu ada kekurangan. Ya, seluruh Indonesia. Banyuwangi juga begitu. Masih banyak yang perlu dibenahi seperti Gus Maki. Tadi katakan ada 40 kakak yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Itu kan miris. Bahwa di negara kita sampai SMA Jawa Timur sudah memerintahkan semuanya, Bukoviva, Mas Emil mengatakan bahwa SMA tidak dipungut biaya. Bahkan yang tidak mampu harus bagaimana bisa sekolah sampai SMA. Tapi kenapa ada 40 kakak tidak bisa sekolah? Padahal anggaran pendidikan 20%. Kita anggaran pendidikan kita 1 triliun. Kemana? Saya juga miris ketika apalagi SMP. SMP saja susah, anaknya tidak bisa sekolah. Kita punya anggaran pendidikan yang tercetak di situ 1 triliun. Begitu bukan main besarnya. Kan itu kan. Kenapa? Masih rakyat saya tidak bisa sekolah. Makanya saya tegas kemarin di SMP ketika ada laporan seperti itu, saya akan sidak ke sana. Tapi sampai sekarang Dinas Pendidikan tidak merespon, tidak menghargai saya. Nanti lihat saja. Ya, jadi saya tidak main-main lah. Saya tidak mau anak-anak Banyuwangi tidak bisa sekolah. Itu padahal SMP. Itu kewajiban saya sebagai pimpinan DPRD yang mengawasi aturan perda di Banyuwangi ini. Ya, dianggap saya itu hanya ngomong saja, main-main, sampai sekarang belum ada tindakan. Saya harapkan kepala dinas cepat-cepat jangan sampai itu terjadi merantak semua. Oh, ternyata di Singonjuru tidak diapa-apakan, sehingga SMP semua yang favorit besar-besaran mencari uang. Itu yang saya tidak mau. Ya, mudah-mudahan saya diizinkan itu. Ya, Gus Maki di sini kalau diizinkan jadi bupati, itu kita tidak mau, Gus. Ya, anak kita itu tidak bisa sekolah. Harus sekolah apapun yang terjadi. Saya yakin, saya tahu anggaran itu mampu Banyuwangi menyekolahkan anaknya itu sampai SMA pun seharusnya bisa. Tapi SMA sudah dibantu oleh provinsi. Itu yang harus kita kejar. Bagaimana masyarakat Banyuwangi sejahtera kalau kita tidak bisa sekolah? Kasihan 40 kakak. Bayangkan itu. Nanti kita akan telusuri. Kalau SMA akan saya lapor nanti kepada gubernur yang jadi. Kalau berbicara peraturan, itu kan produk dari DPRD juga Pak Ketua. Jenengan selaku ketua, ini kan seharusnya kan bupati itu sebenarnya kan hanya menjalankan apa yang menjadi produk dari DPRD. Apakah produk yang saat ini kurang bermutu atau kurang sehingga bupatinya mungkin yang ada nggak sekolah tidak sampai sekolah, sampai seperti itu, seperti apa? Saya tidak tahu bupati ini mendengar apa enggak. Ya. Tetapi Dinas Pendidikan sudah tahu. Eksekusinya yang tidak mampu. Aturan sudah ada bahwa tidak boleh memungut biaya sepeser pun, tidak boleh memungut uang seragam, tidak boleh memungut uang buku, tidak boleh memungut uang gedung. Tapi kenyataan banyak SMP yang katanya favorit masih melakukan itu, tapi dibiarkan oleh dinas. Itu yang tidak bisa dibiarkan itu. Kita menganggarkan itu, kemana uangnya itu 1 triliun itu? Dikemanakan? Kalau hanya alasan untuk mencari bangunan-bangunan dan bangunan. Itu kan. Banyak sekolah-sekolah yang menggunakan PSM dengan dalil PSM, peran serta masyarakat. Yang dimasukkan PSM ini kadang-kadang guru-guru tidak tahu. Yang dimasukkan PSM bukan peranan serta masyarakat wali muridnya, tetapi peran serta masyarakat yang punya kekuatan. Perusahaan-perusahaan yang di sana didekatin, orang-orang yang kaya didekatin, dijak ngomong, bicara untuk membantu sekolah yang bisa maju. Kan begitu. Bukan alasan PSM, wali muridnya dimintai bantuan itu karena sesuai dengan aturan PSM katanya. Itu yang kadang-kadang saya sudah bilang, tolong kepala sekolah itu dipanggil supaya
Perda ini jalan sesuai dengan yang dituliskan di situ, tidak mempunyai pemikiran lain-lain, alasan lain-lain untuk mencari uang di sekolah. Oke, siap. Terima kasih Ketua. Pemirsa Banyuwangi TV, sangat menarik sekali. Ini sudah masuk ke gagasan sebenarnya. Kedua calon ini sudah masuk ke gagasan, visi-misi, program yang mereka tawarkan. Ini kayak menarik untuk kita bahas. Tentunya setelah pesan-pesan berikut.